Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqi'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdhalu min sholatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan kali ini, pada pagi yang cerah ini, kita masih diberi beberapa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi ketetapan iman, Islam, ihsan, dan yang paling penting adalah kesehatan. Sehingga pada bulan yang suci ini sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah bulan puasa, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan kesyukuran tadi senantiasa nikmat yang kita terima istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa merasakan ini nanti sampai kita menjelang pada bulan selanjutnya, bisa menjumpai bulan Ramadan yang akan datang dengan selamat dan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya sholawat serta salam kita sampaikan ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliaulah salah satu nabi yang berani untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul keutamaan kebersamaan dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk hidup bersama. Artinya apa? Manusia tidak akan bisa hidup sendiri kecuali dengan bantuan orang lain atau bersama orang lain. Maka dari itu, dalam lini kehidupan apapun yang dihadapi oleh manusia pasti melibatkan manusia yang lain. Contoh saja makan. Makan kita butuh yang namanya orang lain. Makan nasi contohnya, kita butuh seorang petani untuk menanam padi, sehingga nanti setelah menjadi padi digiling kemudian dibuat nasi. Minuman juga sama. Kita minum kopi contohnya, kita butuh yang namanya petani penanam kopi. Tidak hanya penanam kopi, butuh yang namanya gula. Gula juga butuh petani penanam tebu dan yang lainnya. Itu semua ketika dilaksanakan dengan kebersamaan, maka muncullah yang namanya keindahan. Karena memang hidup itu indah ketika kita bersama-sama. Dalam rumah tangga, mari kita lihat bagaimana indahnya ketika kebersamaan sebuah keluarga. Di situ ada bapak, ada ibu, kemudian ada anak. Begitu bahagianya ketika ada yang namanya kebersamaan. Jadi kebersamaan itu tidak hanya di luar ibadah. Di dalam ibadah pun ada yang namanya kebersamaan, atau bisa disebut istilah dengan jamaah. Nah, untuk kali ini kami akan menyampaikan tentang keutamaan kebersamaan di dalam sholat berjamaah. Di sini kami akan menyampaikan 3 hal yang berkaitan dengan nilai kebersamaan sholat berjamaah. Jadi di dalam sholat berjamaah itu ada beberapa nilai yang bisa kita ambil.
Yang pertama, sebelum kita sholat nanti kita akan melaksanakan yang namanya syarat-syarat sholat. Di situ syarat-syarat sholat diantaranya ada yang namanya sesuci. Bisa sesuci secara fisik, bisa suci secara akal. Ini kalau kita lihat kebersamaannya, yaitu kita pergi untuk mengambil wudhu. Di situ kita bertemu dengan sesama teman, bertemu dengan orang lain, kita saling sapa menyapa, kita saling bersendau gurau, itu akan menambahkan keindahan dalam sebuah kehidupan. Kemudian untuk yang kedua, yaitu ada kebersamaan dalam bacaan sholat. Di dalam sholat jamaah tentunya ada beberapa bacaan yang memang harus kita baca bersama-sama, tidak dibaca sendiri-sendiri. Kalau nanti dibaca sendiri-sendiri, justru tidak akan menjadi keindahan dalam beribadah. Contoh, ada bacaan sholat yang harus dibaca bersama-sama, yaitu contohnya amin. Amin ketika ada imam sudah sampai kalimah waladhdallin, maka bersama-sama membaca amin. Ini kalau dibaca bersama-sama, ya kan, maka ini nanti akan menjadikan keindahan atau sebuah kebersamaan yang indah ketika berkumpul dengan manusia yang lain atau bersama umat Islam yang lain. Itu harus bersama-sama. Artinya apa? Kalau berjamaah yang bicara hanya satu, artinya waladhdallin amin, kemudian yang bicara hanya satu amin, maka itu didengarnya juga kurang baik, kurang indah. Ketika bersama-sama amin dengan suara yang gemuruh, maka kalau kita dengar, maka menjadi begitu khidmah dan indahnya yang namanya kebersamaan. Kemudian ada lagi dalam bacaan sir. Sir itu artinya dibaca dengan secara lirih atau tidak terdengar, yaitu ketika kita membaca di dalam sholat-sholat yang sir, yaitu terdapat di sholat duhur, kemudian sholat asar. Nah, itu ketika dibaca bersama-sama dengan sir, maka akan muncul yang namanya keheningan di dalam beribadah dan juga menjadikan indahnya yang namanya ibadah. Didengar juga khusyuk, didengar juga khidmah. Coba kita bayangkan seandainya yang satu membaca jahar, yang satu membaca dengan sir. Nah, itu nanti akan terjadi yang namanya tidak kekompakan atau tidak kebersamaan. Maka ketika sama-sama imam dan makmum bersama-sama melaksanakan baik dalam bacaan sir atau bacaan jahar, maka terdapat yang namanya keindahan atau nilai-nilai positif dalam kebersamaan sholat berjamaah. Kemudian yang nomor 3 atau yang terakhir itu adalah kita menyamakan persepsi, baik itu sikap atau perilaku, kedisiplinan, dan tidak mendahului imam dan lain-lain. Jadi itu juga mengatur kedisiplinan kita. Jadi kalau kita ingin hidup bersama dengan orang lain, maka butuh yang namanya kedisiplinan. Tidak boleh kita sendiri-sendiri dalam menyikapi atau melaksanakan berkaitan dengan sikap dan perilaku. Butuh yang namanya kebersamaan, apalagi ini dalam sholat berjamaah. Contoh saja, mari kita sikap. Ketika imam melaksanakan sujud, maka makmum juga melaksanakan sujud. Ketika imam melaksanakan sujud, tapi yang namanya makmum malah melaksanakan tahiyah, itu juga kurang baik. Karena apa? Karena itu namanya bukan kebersamaan. Contoh lagi, ketika yang namanya imam itu tahiyah, maka makmum juga harus ikut tahiyah, tidak boleh berdiri. Kalau seandainya kok imam duduk sedangkan makmum berdiri, itu namanya tidak ada kebersamaan. Nanti dilihat dari dohirnya, nanti tidak terjadi yang namanya keindahan. Kemudian ada lagi termasuk perilaku. Perilaku dalam arti apa? Perilaku yang namanya sholat harus khusyuk, tidak boleh bergerak, tidak boleh lari kemana-kemana, tetap khusyuk. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i kita tidak boleh bergerak
sampai 3 kali berturut-turut. Ketika kita bergerak 3 kali berturut, maka sholatnya menjadi batal. Nah, ini juga harus dihindari oleh makmum, supaya apa? Antara imam dan makmum nanti ada kebersamaan. Dan selanjutnya yaitu kedisiplinan. Artinya disiplin di sini artinya apa? Harus dilaksanakan sesuai dengan rukun-rukunnya. Artinya apa? Harus tertib. Ketika imam melaksanakan ini, ya harus ikut ini dan seterusnya. Kalau nanti tidak disiplin, maka akan terjadi tidak kebersamaan antara makmum dan imam. Maka dari itu sekali lagi bahwa yang namanya ibadah kalau dilaksanakan bersama-sama akan menimbulkan keindahan dan kekhusyuan. Maka dari itu sesuai dengan dawuhnya Rasulullah SAW, yang namanya sholat jamaah adalah sholat yang sangat-sangat disunahkan, bahkan hukumnya adalah sunnah muakkad, ya kan? Dawuhnya Kanjeng Nabi di dalam sebuah hadisnya, yaitu sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah dengan sholat sendiri itu lebih utama, yaitu mendapatkan 27 derajat. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah telah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Di situ ada kata-kata warka'u ma'ar raki'in, silakan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Artinya bersama-sama orang rukuk, ini intinya adalah Allah menganjurkan kalau sholat jangan sholat sendiri, tapi harus sholat berjamaah. Itu untuk yang kali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita ingat bahwa kalau bisa setiap ada ibadah yang di situ dituntut untuk berjamaah, mari kita laksanakan berjamaah. Supaya apa? Satu, kita mendapatkan kemuliaan. Yang kedua, kita bisa menjalin ukhuwah antara sesama orang Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.